Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Ridwan Alfarhan, masih dengan video belajar matematika. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas seputar kalkulus integral, atau lebih tepatnya tentang teorema dasar kalkulus, luas daerah bidang rata, dan volume benda putar. Baiklah, langsung saja menuju ke materi yang pertama. Teorema dasar kalkulus. Di sini kita memiliki teorema A, yaitu teorema dasar kalkulus andaikan f kontinu karenanya terintegralkan pada selang A, B dan andaikan f sebarang antiturunan dari f di sana, maka integral dengan batas bawah A sampai dengan B fx dx sama dengan fb dikurang fa. Bukti andaikan P A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 dan seterusnya sampai dengan Xn-1 kurang dari Xn sama dengan B adalah partisi sebarang dari A, B. Maka akal kurang dan tambahkan yang baku memberikan FB min FA sama dengan Fxn kurang Fxn min 1 ditambah Fxn min 1 kurang Fxn min 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Fx1 kurang Fx0 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Fxi dikurang Fxi min 1. Menurut teorema nilai rata-rata untuk turunan teorema 4.8 bagian A yang diterapkan pada f pada selang xi min 1, xi fxi dikurang fxi min 1 sama dengan f aksen x bar i dikali xi dikurang xi min 1 sama dengan f x bar i delta xi. Untuk suatu pilihan x bar i dalam selang terbuka xi min 1, xi. Jadi fb min fa sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n fx bar i delta xi. Pada ruas kiri kita mempunyai sebuah konstanta, pada ruas kanan kita mempunyai jumlah Riemann untuk f pada a, b. Bila mana kedua ruas diambil limitnya untuk norma p mendekati 0, kita peroleh fb min fa sama dengan limit norma p mendekati 0, sigma i sama dengan 1 sampai dengan n fx bar i delta xi sama dengan integral a sampai dengan b fx dx. Di sini kita memiliki contoh integral dengan batas bawah a sampai dengan b x dx sama dengan b kuadrat per 2 dikurang a kuadrat per 2. Penyelesaian fx sama dengan x kuadrat per 2 adalah suatu antiturunan dari fx sama dengan x. Karena itu integral dari a sampai dengan bx dx sama dengan fb min fa sama dengan b kuadrat per 2 dikurang a kuadrat per 2. Terbukti. Contoh, perlihatkan bahwa jika R suatu bilangan rasional yang bukan negatif 1, maka integral batas bawah A sampai dengan B X pangkat R dx sama dengan B pangkat R plus 1 per R plus 1 dikurang A pangkat R plus 1 per R plus 1. Penyelesaian fx sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 adalah suatu antiturunan dari fx sama dengan X pangkat R. Maka menurut teorema dasar integral A sampai dengan B X pangkat R dx sama dengan FB min FA sama dengan B pangkat R plus 1 per R plus 1 dikurang A pangkat R plus 1 per R plus 1. Hal teknis, jika R kurang dari 0 kita syaratkan bahwa 0 tidak dalam ruang atau selang A, B. Mengapa? Adalah menguntungkan untuk memperkenalkan lambang baru untuk FB min FA. Kita tuliskan FB min FA sama dengan Fx dengan batas bawah A dan batas atas B. Ini di batas bawah dan batas atas ya. Sehingga misalnya integral dengan batas bawah 2 sampai dengan 5 x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 per 3 dengan batas batas bawah 2 sampai dengan 5. Sama dengan 125 per 3 dikurang 8 per 3.
Ini FA kurang FB ya. Jadi disubstitusikan 2 ke sini, kemudian dioperasikan, diintegralkan, kemudian 5 juga di sini. Disubstitusikan juga. Menghasilkan 117/3 sama dengan 39. Contoh yang selanjutnya, hitung integral dengan batas bawah negatif 1 sampai dengan 2, 4x dikurang 6x kuadrat dx. Penyelesaiannya, integral dengan batas bawah negatif 1 sampai dengan 2, 4x min 6x kuadrat dx sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Kita substitusikan dan kita dapatkan 8 dikurang 16 dikurang 2 tambah 2 sama dengan negatif 12. Untuk yang selanjutnya, penggunaan integral. Luas daerah bidang rata. Pembahasan singkat tentang luas di dalam pasal 5.4 yang sebelumnya diperlukan untuk memberikan dasar tentang definisi integral tentu. Setelah konsep ini benar-benar dipahami, kita berbalik arah dan menggunakan integral tentu untuk menghitung luas daerah-daerah yang bentuknya rumit. Seperti biasa, kita mulai dengan kasus yang sederhana. Daerah di atas sumbu X. Andaikan Y sama dengan Fx menentukan persamaan sebuah kurva pada bidang XY, dan andaikan F kontinu dan tak negatif pada selang interval A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B. Pada gambar 1, ini ruang yang diarsir berada di antara selang A dan selang B, di bawah kurva dan di atas garis X. Tinjau daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik dari Y sama dengan Fx. Dibatasi oleh Y sama dengan Fx, artinya daerah yang diarsir bagian R ya, wilayah R. X sama dengan 2, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Kita mengacu R sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx antara X sama dengan 2 dan X sama dengan B. Luasnya AR ditentukan oleh AR sama dengan integral A sampai dengan B Fx dx. Langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2 antara X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 2. Penyelesaian daerah R diperlihatkan pada gambar 2. Daerah R, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ya, di mana dia di atas sumbu X di bawah garis kurva dengan selang-selang yang sudah ditentukan, yaitu negatif 1, 2 atau sampai dengan 2. Di sini langsung saja AR sama dengan integral dengan batas bawah 1 sampai dengan 2 X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2 dx sama dengan sama dengan X pangkat 5/5 dikurang X pangkat 4/2 ditambah 2X dengan batas bawah negatif 1 dan batas atas 2. Langsung saja kita substitusikan. Ini caranya sama ya, substitusikan, kita substitusikan batas bawahnya, terus kemudian kita kurangkan dengan substitusi dari batas atas. Kita dapatkan 32/5 dikurang 16/2 ditambah 4 dikurang negatif 1/5 dikurang 1/2 dikurang 2 sama dengan 51/10. Daerah di bawah sumbu X. Luas dinyatakan oleh bilangan yang tak negatif. Apabila grafik Y sama dengan Fx terletak di bawah sumbu X, maka integral A sampai dengan B Fx dx adalah bilangan yang negatif, sehingga tak dapat melukiskan suatu luas. Akan tetapi bilangan itu adalah negatif untuk luas daerah yang dibatasi oleh Y, Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Langsung saja ke materi yang selanjutnya, volume benda putar. Dalam pembahasan ini kulit tabung. Ada cara lain untuk menghitung volume benda putar, yaitu metode kulit tabung. Untuk berbagai persoalan, metode ini lebih mudah digunakan ketimbang metode cakram atau metode cincin. Sebuah kulit tabung adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berimpit. Kita lihat pada gambar 1 yang sumbu simetrinya berimpit ya. Apabila jari-jari tabung dalam adalah R1 dan jari-jari tabung luar adalah R2, sedangkan tinggi tabung adalah H, maka volume kulit tabung adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan PR2 kuadrat dikurang PR1 kuadrat dikali H.
Maaf, ini dikurang. Sama dengan Pi dikali R2 ditambah R1 dikali R2 dikurang R1 dikali H. Sama dengan 2Pi dikali R2 ditambah R1 per 2 dikali H dikali R2 min R1. Sehingga volume sama dengan 2Pi dikali jari-jari rata dikali tinggi dikali tebal. Sama dengan 2Pi RH delta R. Kita lihat di gambar 1, yaitu kulit tabung. Cara termudah untuk mengingat rumus tersebut adalah sebagai berikut. Apabila kulit tabung sangat tipis dan terbuat dari kertas, kita dapat memotongnya sepanjang garis yang sejajar sumbu simetri dan kemudian membukanya. Maka akan kita peroleh selembar persegi panjang yang memiliki ketebalan. Volume dari benda ini yang berbentuk lempeng dapat kita hitung. Kita ibaratkan di sini sebuah kulit tabung, kita potong di sini kemudian kita buka ya. Kita lebarkan, maka kita akan mendapatkan sebuah persegi panjang dengan rumus luas, yaitu V sama dengan 2RH delta R. Metode kulit tabung. Perhatikan sebuah daerah seperti pada gambar 3. Potong-potonglah jalur-jalur yang vertikal dan kemudian putarlah mengelilingi sumbu Y. Maka akan terbentuklah sebuah benda putar dan tiap jalur akan membentuk sebuah benda yang menyerupai suatu kulit tabung. Untuk memperoleh volume kulit tabung ini, kita hitung volume delta V suatu kulit tabung. Jumlahkan kemudian tarik limit jumlah ini apabila tebal kulit tabung makin menipis atau menuju 0, limit ini akan menghasilkan sebuah integral. Kita lihat di sini, kita partisikan atau kita potong-potong jalurnya. Contoh 1. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X, sumbu X, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Nah, di sini kita memiliki penyelesaian. Gambar-gambar pada gambar 3 dapat dikatakan mendekati kebenaran, sehingga V sama dengan 2Pi integral 1 sampai dengan 4X 1 per akar X dx sama dengan 2Pi integral 1 sampai dengan 4 X pangkat 1 per 2 dx sama dengan 2Pi dikali 2 per 3 X 3 per 2 dengan batas bawah 1 sampai dengan 4 sama dengan 2Pi dikali 2 per 3 dikali 8 dikurang 2 per 3 dikali 1 sama dengan 28 Pi per 3. Aproksimasinya adalah 29,32. Ini yang mendekatinya, pembagian yang mendekati, yaitu 29,32. Baiklah, saya kira itu saja untuk video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan ada di video yang akan mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting, shoot, wush, wih, shoot.